saudara, selamat datang di ibadah online Immanuel Assembly of God pada hari ini. Kami berdoa saudara senantiasa sehat dan diberkati Tuhan. Informasi untuk saudara, kami sudah memulai kembali ibadah di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang. Dan kami mengundang saudara untuk hadir beribadah bersama kami di gereja Immanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Dan untuk meregistrasi nama saudara, juga untuk informasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di nomor 644 555 66. Dan kami juga harus tetap mengikuti protokol kesehatan dengan scan, trace together, dan juga memakai face mask. Saudara, minggu depan adalah minggu pertama. Jangan lupa siapkan air anggur dan juga roti untuk perjamuan suci. Tuhan memberkati. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat hari Minggu, Immanuel yang disayang Tuhan Yesus. Gimana? Semuanya udah divaksin? Kita berdoa ya supaya setiap tetes vaksin yang sudah kita terima itu betul-betul bisa menjadi manfaat buat kita melawan COVID-19. Kita sehat-sehat dan bisa berbuat lebih banyak bagi Yesus. Saudara, hari ini kita akan bicara mengenai spiritual gifts, karunia-karunia rohani. Bagaimana kita mengenali karunia kita lalu menggunakannya dengan baik. Nah, pelajaran ini saya ambil dari tulisan Tyndale. Saudara, bicara mengenai karunia rohani itu sangat menarik. Ya, karena pertama-tama kita harus menemukan sesuatu mengenai diri kita yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Karunia rohani adalah sesuatu yang Allah pilih khusus untuk saudara, khusus untuk saya, ya, di mana dengan karunia-karunia rohani itu kita pakai untuk membantu pengembangan gereja di muka bumi ini, ya. Firman Tuhan mengatakan ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, ya. Allah lah yang memberi karunia-karunia ini kepada saudara dan saya. Allah yang memilih saudara dan saya apa yang dipandangnya baik, apa yang dipandangnya pas untuk kita masing-masing. Nah, saudara, Tuhan memilih orang-orang masuk di dalam pelayanan, ya, melakukan pekerjaannya, dan alasan mengapa Dia memilih kita hanya Tuhan sendiri yang tahu. Hanya Tuhan sendiri yang ngerti kenapa Dia pakai saudara, kenapa Dia pakai saya, orang-orang yang tidak kebal dosa ini, saudara, ya. Bisa aja Tuhan pakai malaikat, bisa, saudara. Dan memang di dalam Alkitab kita melihat bahwa pada beberapa peristiwa penting Tuhan memakai malaikat untuk menyampaikan hal itu. Tetapi Dia lebih memilih saudara dan saya untuk melakukan pekerjaannya di antara manusia, ya. Sementara kita mengikut Yesus, sementara kita dipakai Tuhan untuk melayani Dia, kita harus memanfaatkan semua yang Tuhan udah siapkan buat kita, yang Tuhan sudah sediakan buat kita, saudara. Nah, salah satu dari berkat-berkat besar yang Tuhan berikan kepada gerejanya, juga kepada kita secara pribadi, yaitu karunia-karunia rohani. Mengapa Dia berikan karunia-karunia ini? Saudara, Alkitab bicara mengenai peran yang sangat penting dari karunia-karunia ini di dalam orang percaya, ya. Yang pertama, karunia rohani memampukan kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Amin, saudara. Ada beberapa orang yang lebih tertarik kepada karunia-karunianya daripada kepada Yesus Kristus. Mereka bersemangat untuk memperoleh karunia-karunia ini, dan mereka mulai mengikuti tanda-tanda dan mujizat. Bukannya tanda-tanda dan mujizat ini mengikuti mereka seperti kata Alkitab, ya. Dan ini adalah tanda dari ketidakdewasaan rohani. Kalau hari ini kita masih mencari pengakuan orang, ya, wah, Ibu Sani keren, saudara. Atau kita masih ingin diperhatikan,
semuanya hanya berfokus ya, berpusat kepada kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, orang perlu paham apa saya. Bukankah itu tanda dari ketidakdewasaan, saudara? Orang yang telah dewasa rohani menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah Yesus, ya. Fokusnya itu hanya Yesus, bukan dirinya lagi. Jadi bagaimana dia memuaskan hati Tuhan dengan apa yang ada dalam hidupnya. Seorang penulis dan pengkhotbah yang bernama A.B. Simpsons menulis tulisan bagus sekali, saudara. Dahulu berkatnya, sekarang Tuhannya. Dahulu perasaan hati, sekarang firman-Nya. Dahulu yang kuinginkan karunia-karunia-Nya, sekarang si pemberi karunia. Dahulu yang kucari adalah kesembuhan, sekarang yang kucari hanya Dia saja. Saudara, memperoleh karunia-karunia rohani bukanlah tujuan. Itu hanya pintu masuk saja, saudara. Yuk, sama-sama katakan, memperoleh karunia-karunia rohani bukanlah tujuan. Amin. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mengenal Yesus lebih baik. Tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Itu aja, saudara. Ya. Kita akan menjadi lebih efektif waktu kita menggunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih itu untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan kita. 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin, saudara. Lalu yang kedua, karunia-karunia harus digunakan. Ya, bisa aja karunia yang Tuhan sudah kasih kepada kita nggak pakai. Bisa, saudara. Tapi waktu kita lakukan itu, maka kita sedang tidak taat kepada Dia dan kita sedang mencuri, merampas berkat gereja. Dan ini adalah penghinaan kepada Allah, seolah-olah kita menganggap bahwa karunia yang Tuhan beri kepada kita itu tidak cukup penting untuk kita gunakan, saudara. Karena alasan ini, maka kita harus menggunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih, harus kita pakai. Yang ketiga, setiap karunia rohani memiliki tempat khusus di dalam tubuh Kristus. Ya, tiap karunia yang Allah taruh di dalam tubuh Kristus, gerejanya, sangat penting, saudara. Ya, ada beberapa karunia seperti berkhotbah, mengajar, bernubuat, kelihatannya seperti lebih penting daripada karunia memberi tumpangan, ya, hospitality, atau karunia melayani, kelihatannya, saudara. Tetapi bukankah Allah yang sudah memberikan karunia-karunia ini kepada gerejanya, kepada umatnya? Maka kalau begitu nggak ada yang nggak penting. Nggak boleh ada karunia-karunia walaupun kecil kelihatannya boleh dianggap remeh. Nggak boleh. Semua sama penting bagi Tuhan. Ya, karunia-karunia apa saja yang Allah beri kepada umatnya? Saudara bisa lihat di screen, ya. Pertama, Tuhan memberi karunia administrasi, lalu rasul, membedakan, ya, penginjilan, menasehati, karunia iman, memberi,
menyembuhkan, menolong, karunia hospitality ya, memberi tumpangan, lalu karunia pengetahuan, kepemimpinan, kemurahan hati atau belas kasihan, karunia bernubuat, melayani, bahasa lidah, karunia mengajar yang kadang disebut juga sebagai penggembalaan, dan karunia hikmat. Mari kita lihat definisi sederhana dari tiap-tiap karunia ini. Yang pertama, karunia administrasi. Orang-orang yang diberi oleh Tuhan karunia administrasi ini memiliki kemampuan untuk mengatur gereja, mengatur pelayanan dengan keahliannya di dalam perencanaan, saudara, di dalam organisasi dan supervisi, ya, pengawasan. Nah, saya lihat Ibu Erna memiliki karunia ini plus, saudara, dengan yang lain-lain, ya. Yang kedua, rasul. Rasul adalah orang yang diutus ke tempat-tempat yang baru dengan Injil. Jadi kalau saudara mendengar ada misioneri yang pergi ke negara lain untuk mengabarkan firman Tuhan, mereka dapat juga disebut sebagai rasul. Nah, rasul ini bisa juga menggembalakan, ya, memberikan kepemimpinan di dalam gereja-gereja dan juga atau bentuk pelayanan yang lain, dan memberi nasihat rohani. Tapi kemudian orang-orang ini fokus pelayanannya adalah perintisan gereja, gitu ya. Dia akan memberikan pelayanan ini kepada orang yang capable untuk menggembalakan, lalu dia sendiri akan pergi untuk merintis, pergi ke tempat lain untuk mengabarkan Injil Tuhan. Lalu yang berikutnya, membedakan, discernment, ya. Nah, ini adalah hikmat untuk mengenali kebenaran dari kesesatan. Jadi dengan cermat mengevaluasi gitu, ya. Apakah tingkah laku atau pengajaran ini berasal dari Allah atau yang lain, sumber yang bukan Allah gitu. Nah, itu adalah karunia membedakan, ya. Lalu penginjilan, ini adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan Injil dengan baik, khususnya kepada orang-orang yang belum percaya. Karunia menasehati, ya, ini adalah kecakapan dalam memberikan kekuatan, kecakapan memberikan penghiburan dan pertolongan untuk menolong orang lain menjadi seperti yang Allah inginkan, ya. Karunia iman, seseorang yang diberi Tuhan karunia ini memiliki keyakinan yang sangat besar di dalam kuasa dan janji-janji Allah. Mereka bisa berdiri teguh di dalam keyakinan mereka, apapun usaha orang untuk menggoyahkan mereka, ya. Dan karunia memberi, mereka yang memiliki karunia ini selalu ingin dan mampu berbagi apa yang mereka miliki dengan sukacita dan tanpa mengharapkan balasan. Nah, saya lihat kebanyakan jemaat Immanuel memiliki karunia ini, ya, dominan di sini, karunia memberi. Lalu karunia menyembuhkan, ini adalah kemampuan dipakai Tuhan untuk memulihkan orang lain, baik secara fisik, secara emosi, secara mental, pun secara rohani, ya. Karunia menolong, seseorang dengan karunia ini sanggup mendukung dan menolong anggota-anggota tubuh Kristus supaya mereka pada akhirnya pun bisa menolong orang lain, saudara, ya. Dengan suka hati, dengan rela hati mereka melakukan kesempatan menolong orang lain.
Lalu karunia memberi tumpangan, hospitality. Nah, ini adalah kemampuan alamiah ya, yang membuat orang lain, bahkan orang yang gak dikenal, itu merasa di welcome gitu, merasa disambut gitu ya, baik di rumahnya maupun di gereja. Nah, ini bisa dipakai sebagai alat untuk memuridkan orang lain atau melayani mereka, saudara, hospitality. Nah, karunia pengetahuan ini adalah karunia mereka yang giat mengejar pengetahuan Alkitab. Nah, orang ini menikmati menganalisa data Alkitab ya. Saya lihat Yohana di sini nih ya. Lalu berikutnya kepemimpinan. Ini adalah bakat seseorang yang sigap memimpin di depan untuk mengarahkan jemaat dengan kepedulian mereka, dengan perhatian mereka, mendorong jemaat mencapai tujuan gereja. Lalu kemurahan hati, saudara, belas kasihan, mercy ya, ini ditandai dengan kepekaan kepada mereka yang sedang susah, diwujudkan dalam bentuk menawarkan belas kasihan, menawarkan kekuatan, dan dengan sukarela memberi pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Kurang lebih sama dengan karunia memberi, saudara ya. Oke. Lalu berikutnya karunia bernubuat ini adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang lain, kadang-kadang termasuk juga dengan penglihatan, saudara, akan hal-hal yang akan datang. Nah, kemampuan ini harus digunakan hanya untuk mendorong atau memperingatkan. Ya, karunia bernubuat hanya untuk mendorong atau memperingatkan. Lalu yang berikutnya karunia melayani. Ini adalah sebuah talenta untuk melihat tugas-tugas yang dibutuhkan oleh tubuh Kristus dan menggunakan apa yang ada supaya tugas-tugas itu bisa selesai dengan baik. Nah, saya melihat Esti ada di sini nih, ya. Lalu berikutnya berbahasa lidah. Ini adalah kemampuan supra-alamiah untuk berbicara di dalam bahasa lain yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Mengajar, ya, keterampilan untuk mengajar dari Alkitab dan mengomunikasikannya dengan baik sehingga orang lain mengerti dan bertumbuh secara rohani. Nah, karunia hikmat ini adalah karunia yang mampu untuk memilah-milah, saudara, ya, fakta dan data untuk menemukan apa yang diperlukan oleh gereja. Jadi banyak sekali karunia-karunia yang Tuhan kasih dan semuanya sama penting, saudara ya. Tapi nggak semua orang Kristen percaya bahwa karunia-karunia ini masih diberikan Allah sampai hari ini. Misalnya begini, saudara. Ada yang mengatakan bahwa beberapa karunia seperti bahasa lidah dulu diberikan waktu mereka membutuhkan di dalam sejarah gereja, ya, dan tidak dibutuhkan lagi sekarang. Saya mau cerita dua pengalaman penting, saudara. Yang pertama, pada pertengahan tahun 1980, gereja saya di Bogor ikut dalam youth retreat GSJA seluruh Indonesia. Itu ada retreat camp anak muda, ya, di Malang, saudara, di sekolah Alkitab yang kemudian saya dengan Tante Erna sekolah di situ di Sati. Nah, pada waktu malam KKR, kemudian pembicara ini mengundang orang-orang yang rindu untuk mengalami baptisan Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang maju ke depan, termasuk saya juga, saudara ya. Lalu kemudian orang-orang muda ini menerima baptisan Roh Kudus. Nah, selesai KKR, salah seorang dari pembicara camp, ya, seorang bapak meminta waktu untuk bicara ke depan.
Lalu dia sampaikan begini saudara, bahwa dia nggak percaya dengan baptisan Roh Kudus. Dia nggak percaya dengan bahasa roh. Tetapi pada waktu orang-orang sedang dibaptis oleh Roh Kudus dan mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa lidah, dia menyelinap maju di antara orang-orang yang sedang berbahasa lidah itu, dan dia mendengarkan apa sih yang diomongin oleh orang-orang ini. Dan Bapak ini kasih tahu bahwa dia mengerti, saudara. Dia mendengar anak-anak muda ini sedang berbicara di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani mengenai segala sesuatu yang sifatnya mengagungkan kebesaran Tuhan. Karena Bapak ini adalah dosen bahasa Ibrani dan Yunani. Ya, yang kemudian menjadi dosen kami, saudara. Dosen Bu Erna dan dosen saya di Sati di Malang. Dia mengalami. Lalu yang berikutnya, tahun 84, saya ke Singapura untuk mengikuti course singkat mengenai misi. Seorang pembicara yang namanya Keith Hall di dalam doanya itu memakai bahasa Indonesia, saudara. Nah, setelah sesinya selesai, saya dekati dia, terus saya tanya, Pak, Bapak pernah ke Indonesia? Oh, nggak pernah, katanya. Terus saya tanya, Bapak belajar bahasa Indonesia dari mana? Lalu Pak Keith Hall ini bilang, saya nggak bisa bahasa Indonesia. Terus saya kasih tahu, tapi Pak, tadi di dalam doa Bapak ngomong dalam bahasa Indonesia loh. Saya ingat kalimat itu. Dia bilang begini, Tuhan, Engkaulah kebenaran. Terus Pak Keith Hall cuma senyum dan dia bilang praise the Lord. Dia nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi di dalam doanya dia sampaikan doa bahasa Indonesia. Tuhan, Engkau adalah kebenaran. Saudara tahu kenapa? Itu pesan Tuhan untuk saya. Dia sedang beritahu kepada saya bahwa dia ada, saudara, di dalam kelas itu bagi saya. Karena hari itu saya sedang mengalami pergumulan berat. Saya sedang di dalam tekanan dan sedih, saudara. Tuhan luar biasa. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan bahwa karunia bahasa lidah ini sudah nggak ada lagi pada masa kini? Karena saya sendiri mengalami secara pribadi, saudara. Nah, bagaimana kita tahu karunia apakah yang Allah berikan kepada kita? Ya, yang pertama, sementara saudara mengikuti pelajaran tentang spiritual gifts ini, karunia rohani ini, apakah ada yang menggema di dalam hati Anda? Ya, mungkin itulah karunia Anda. Ya, ke-18 poin tadi, wah itu kayaknya saya tuh. Bisa jadi itu adalah karunia saudara. Atau saudara bisa juga bertanya kepada teman-teman gereja saudara, ya, karunia apa yang mereka lihat ada di dalam saudara. Bisa juga, saudara. Kadang-kadang orang-orang ini, ya orang di luar kita ini bisa melihat lebih baik yang kita nggak lihat gitu. Mereka bisa lihat, ya, dan mereka bisa mengamati kemampuan apa yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Atau kita bisa juga mendoakannya, saudara. Kalau kita minta Tuhan untuk membimbing kita ke arah karunia apapun yang Tuhan beri kepada kita, Tuhan pasti akan membuatnya menjadi jelas bagi kita. Mendoakan, minta kepada Tuhan memberitahu kita karunia apa gerangan yang Tuhan beri kepada kita, supaya kita bisa efektif di situ. Ingat, yang memberi karunia itu adalah Tuhan, dan karunia yang Tuhan kasih kepada saudara pas, cocok untuk saudara dan saya.
Ya, jadi kita nggak perlu envy, kita nggak perlu iri dengan karunia orang lain. Itu adalah karunia yang pas buat dia, yang buat kita ya pas buat kita gitu, saudara. Ya, lalu ada juga sih gereja yang mengadakan kelas khusus, kelas karunia rohani untuk menolong jemaat yang menemukan karunia-nya. Well, saudara juga bisa tes karunia rohani online. Sekarang udah gampang, saudara. Ya, saudara bisa cari aja online, maka saudara akan menemukan. Tapi harus diperhatikan, saudara. Bisa aja tes karunia online ini nggak sesuai dengan saudara. Jadi jangan terima hasilnya apa adanya. Tetap kita harus mencari jawabannya di dalam doa, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Mudah sekali kita mengalihkan perhatian kita dari Yesus sementara kita mengejar karunia-karunia rohani ini. Kadang karunia-karunia ini menjadi berhala bagi kita, saudara. Jadi please, jangan pernah izinkan apapun membuat mata saudara, mata saya berpaling dari Dia yang paling penting, yaitu Yesus. Hati-hati juga, saudara, ya. Begitu kita tentukan karunia mana yang kita miliki, kita bisa menjadi terpaku dengan itu gitu. Kita nggak ngelihat lagi yang lain gitu ya. Nah, karena saudara memiliki karunia mengajar, bukan berarti saudara harus menjadi pendeta gitu, saudara. Ada banyak sekali manfaat dari tiap karunia yang Tuhan kasih, dan mentor rohani kita, saudara ya, pembimbing rohani kita, Pastor Raymond, Ibu Erna bisa menolong saudara untuk memutuskan bagaimana menggunakan terbaik karunia-karunia luar biasa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Nah, saudara juga akan menjumpai bahwa karunia itu berubah seiring berjalannya waktu, ya. Itu bukan dosa, saudara. Misalnya begini, saudara akan menjumpai bahwa semakin saudara bertumbuh di dalam iman, saudara menerima karunia iman gitu, saudara, ya. Itu artinya saudara menjadi orang yang lebih kuat di dalam Yesus dan semakin dapat berbicara mengenai iman saudara lebih meyakinkan. Itu karunia iman. Nah, semakin bertambahnya usia, kita memperoleh hikmat, saudara. Ya, kita punya pengalaman-pengalaman baru dan perjalanan yang lebih dalam dengan Tuhan. Kita berubah lebih baik gitu, saudara. Nah, demikian juga dengan karunia-karunia rohani kita. Ya, jadi anggap aja bahwa Allah sedang mengupdate, ya, memperbaharui karunia-karunia yang Dia berikan kepada kita, sehingga karunia-karunia yang Tuhan beri itu kepada kita itu selalu fresh dan menggairahkan untuk kita lakukan. Nah, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah tahu apa karunia kita? Saudara, begitu Anda tahu apa karunia Anda, mulailah menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Dengan memakai talenta kita, dengan sukarela di dalam pelayanan, ya, atau di dalam gereja, kita sedang memajukan kerajaan Allah, betapapun kecil kelihatannya. Jadi temukanlah tempat untuk melayani karena Anda berguna di situ, karena Anda penting di situ, dan saudara akan terpesona, saudara, betapa berartinya waktu yang saudara pakai, waktu saudara menggunakan karunia-karunia yang Tuhan sudah beri, dan itu adalah karunia yang pas Anda cocok di situ dan Anda menikmatinya, ya.
tempat yang paling baik untuk memulai karunia-karunia kita yaitu di gereja saudara. Ya, dalam hal ini di Immanuel. Jadi tanya Pastor Raymond, Ibu Erna, apa yang saudara bisa lakukan di Immanuel ini sesuai dengan talenta saudara, sesuai dengan karunia yang Tuhan sudah beri. Misalnya karunia saudara adalah karunia belas kasihan, ya, maka pelayanan rumah sakit atau pelayanan penjara itu cocok untuk saudara. Atau misalnya karunia saudara adalah karunia hospitality, maka menyambut jemaat baru atau membereskan tempat itu mungkin terbaik buat saudara, ya. Sum ada di sini, Sri ada di sini, ya, banyak yang bisa masuk ke sini. Saudara ingat bahwa karunia-karunia saudara dapat dipakai dengan banyak cara, saudara. Jadi jangan merasa bahwa saudara harus melakukan sesuatu karena sesuatu itu kelihatan cocok dengan karunia Anda, ya. Kalau sesuatu tugas itu tidak mendatangkan sukacita bagi saudara, maka kita harus temukan apa sih yang mendatangkan sukacita buat kita waktu kita melakukan sesuatu. Karena sukacita adalah indikator terbesar, ya, bukan terbesar lah, indikator besar dari karunia Anda, ya. Sukacita adalah indikator besar karunia Anda. Jika suatu tugas itu membuat saudara senang, itu tanda yang baik, saudara, bahwa saudara telah menemukan karunia Anda dan cocok di situ, ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, mari kita temukan karunia-karunia yang Allah sudah berikan kepada saudara, sudah diberikan, saudara. Sudah diberikan, tinggal ditemukan aja. Lalu menggunakan karunia-karunia itu untuk membangun kerajaan Allah. Ciao, semangat, Immanuel, Tuhan berkati. Yuk kita berdoa. Makasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan. Engkau yang mengasihi gerejamu, Engkau yang mengasihi umatmu, dan Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah Tuhan sumber berkat kami. Engkaulah yang memberikan karunia-karunia itu kepada kami. Karunia-karunia yang pas, Tuhan, dengan kami, yang cocok untuk kami. Tuhan Yesus, tolong pakai kami semua, Tuhan, untuk pakai kami, Tuhan, untuk menemukan karunia kami dan memakainya itu, Tuhan, untuk melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Apapun, Tuhan, yang Tuhan kasih, kami akan terima dengan senang hati, dengan sukacita, dan menggunakannya sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan, menjadi berkat bagi gereja, Tuhan, supaya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kami layani, lebih banyak lagi orang-orang yang diberkati, dijamah hidupnya oleh Tuhan. Mereka bisa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan mereka juga bisa menjadi menerima karunia-karunia Tuhan dan menolong orang lain juga. Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap orang yang kami jumpai, berkati setiap jalan yang kami lalui, berkati gereja kami, berkati Immanuel, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pastor Raymond dan Ibu Erna, berkati Pastor Mark Po, Tuhan. Biarlah gereja Immanuel menjadi gereja yang mengenali karunia-karunia-Nya dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Love you all. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami berdoa firman hari ini menguatkan saudara.
Persembahan adalah salah satu bagian worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, kita juga akan diberkati. Untuk persembahan, saudara bisa scan di QR Code yang sudah tersedia. Dan jika saudara ada permohonan doa, saudara juga bisa scan di QR Code yang selanjutnya. Tuhan memberkati.